rasa sih memang ya BI mau nggak mau, suka nggak suka ya harus memangkas gitu. Tapi apakah timingnya sekarang, saya juga nggak yakin bahwa BI bisa memangkas. Karena yang seperti kita tahu, loan growth cukup pelan, kemudian daya beli ini cukup melemah. Jadi saya masih agak ragu gitu, apakah BI akan memotong bulan ini. Tapi kalau melihat dari pelajaran dari beberapa kuartal sebelumnya, BI ini kan memang selalu ahead the curve dalam memotong bunga. Tapi dengan adanya data-data yang cukup sebenarnya kurang bagus, saya juga jadi agak ragu gitu apakah BI bisa memotong suku bunga 25 basis dalam pertemuannya hari ini atau besok. Baik, jadi jelas ya Mas Christopher, stance Anda ragu Bank Indonesia akan menurunkan lagi suku bunga acuannya di tengah RDG yang tengah berlangsung saat ini. Betul, saya agak kurang yakin bahwa BI bisa menurunkan 25 karena pertimbangannya pasti cukup banyak, yang mungkin tadi pelemahan daya beli, kemudian industri perbankan yang cukup tertekan karena ya ada pelemahan loan growth itu sendiri. Kalau misalnya nanti perbankan tidak bertumbuh, ya otomatis indeks kita juga tidak akan bertumbuh. Baik, ini Bank Indonesia juga menyatakan suku bunga dan kebijakan-kebijakan terkait suku bunga ini memang salah satu kebijakan yang paling penting, salah satu senjata utama BI. Tetapi kan kita juga berbicara mengenai bumper moneter lain yang masih bisa digunakan ketika kita tidak bisa berharap banyak dari pemangkasan suku bunga. Bumper moneter apa lagi yang menurut Anda masih bisa kita manfaatkan untuk diterapkan selain terkait dengan pemangkasan suku bunga semata? Mungkin lebih banyak ke peraturan-peraturan perbankan ya, mungkin apabila mungkin resikonya sudah berkurang, mungkin bisa dari loan to value lagi atau pemotongan GWM lagi untuk meningkatkan liquidity di masyarakat gitu. Jadi sebenarnya senjatanya sebenarnya sudah cukup terbatas, karena kalau kita lihat sebenarnya LDR pun juga sudah agak tinggi. Jadi kelihatannya memang ya room untuk improvement-nya ini memang agak cukup terbatas ya untuk ke depannya. Headline kita kali ini, sektor perbankan di era dovish. Rekomendasi Anda kemudian untuk sektor perbankan di tengah bank-bank sentral di hampir kebanyakan negara sudah melakukan pemangkasan suku bunga. Kalau saya lihat sih sektor perbankan ini pasti akan tertekan dalam waktu dekat karena ada ekspektasi pelemahan pinjaman, kemudian pelemahan NIM, kemudian ekspektasi NPL yang mungkin meningkat karena adanya outbreak virus COVID ini yang diakibatkan oleh pelemahan kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Apabila semula seluruh dunia melakukan lockdown, ya otomatis bisnis ekspor import juga terganggu. Kemudian dari investment loan dari yang awalnya orang yang ingin berinvestasi mungkin di Indonesia juga agak berkurang appetite-nya karena memang terjadi lockdown. Jadi memang ada ekspektasi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi ya, yang seperti kita tahu sektor perbankan merupakan gambaran persis dari ekonomi saat ini. Jadi saya rasa sektor perbankan akan tertekan.